Sekali lagi akan saya lawan. Saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun. Di sini benar-benar terlihat jelas bagaimana Pak Jokowi menumbangkan arogansi Megawati, dan faktanya sangat-sangat telak sekali. Ketika Pak Jokowi terus dicaci maki, difitnah dan bahkan direndahkan, kemudian dibawalah embel-embel sebagai tukang kayu yang sebenarnya sama sekali tidak ada masalah dan tidak ada yang salah dengan sebutan tersebut. Namun mereka membawa embel-embel tukang kayu dengan tujuan untuk merendahkan Pak Jokowi itu sendiri. Namun kini mereka benar-benar mendapatkan fakta dan pukulan balik yang sangat-sangat telak sekali, di mana orang yang mereka caci maki, orang yang mereka ejek terus-menerus, faktanya menumbangkan arogansi dan kesombongan banteng. Nah loh, di saat mereka terus mencaci maki Pak Jokowi, tapi mereka tidak sadar bahwasanya mereka tengah membuka jalannya sendiri untuk menuju jurang kehancuran. Dan itu semua mulai terbukti dan mulai terlihat pada saat ini. Lalu ada pasukan Roypan CCS yang tentu saja pada saat ini berada dan menghadapi situasi yang sulit atas tindakan yang mereka perbuat sendiri, atas tuntutan balik dan jeratan balik dari Pak Jokowi soal skandal tudingan ijazah palsu yang pada saat ini jerat pidananya benar-benar tidak bisa dihindari. Semua kader PSI harus berani berdiri di barisan terdepan untuk menjaga kehormatan Pak Jokowi. Selama ini Pak Jokowi dikuyu-kuyu, tidak ada kader PSI yang berani berbicara. Semua takut, semua dia membeok. Ke depan tidak boleh lagi seperti itu. Kalau kita mengaku sebagai kader, kita mengaku Pak Jokowi sebagai panutan kita, maka kita harus berdiri di garisan terdepan untuk menjaga kehormatan beliau. Kemudian ada salah satu kasus di Solo, ada 3 kader PDIP yang nyebrang Bapuan ke PSI. Nah itu tanggapan dari DPP gimana? Ya, yang pertama pasti akan ada kejutan, ya kita tunggu saja kejutannya. Kedua, kalau kemudian seseorang atau 3 orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja. Kita nggak pernah khawatir dengan siapapun yang keluar dari PDI Perjuangan. Mbak Mega aja sudah menyampaikan yang tidak suka dengan PDI Perjuangan silahkan out, keluar. Dan itulah yang namanya orang yang tidak tahu diri, gitu aja nih bagi saya. Dia itu juga bukan siapa-siapa. Dia kita jadikan anggota DPRD itu saya yang menyelesaikan segala sesuatunya. Kader PDIP pindah ke PSI itu bukan cuma berita lokal Solo yang bisa ditutup dengan satu kata, monggo. Ini alarm politik nasional. Dan lucunya, alarm ini malah disetel oleh PDIP sendiri lewat respon santai mereka. Monggo itu kedengarannya gagah, tapi di dunia politik itu bahasa lain dari kita nggak siap mengantisipasi. Di Solo, 3 kader PDIP, Ginda, Diah Retno Pratiwi, dan Wawanto, resmi hijrah ke PSI. Bukan kader sembarangan, mantan anggota DPRD, punya basis dan tahu medan. Kalau mereka pindah, itu bukan karena bosan, itu karena mereka sudah menghitung masa depan politik mereka lebih aman dan menjanjikan di PSI. Dan yang bikin PDIP makin konyol, ketua DPC-nya malah bilang bukan kader asli. Ini retorika basi. Kalau masuk PDIP disebut asli, keluar jadi palsu. Padahal mereka ini jelas punya kontribusi. Kalau sudah keluar, tiba-tiba distempel bukan asli, cuma menunjukkan satu hal. PDIP tersinggung, tapi nggak punya cara menahan eksodus. DPW PSI Jateng sudah ngasih sinyal, ini baru permulaan. Efek Kongres PSI di Solo bulan Juli kemarin membangkitkan animo besar.
Tokoh-tokoh lain sudah antre masuk, cuma belum diumumkan namanya. Strateginya jelas. Bikin PDIP tegang, biarkan rumor berkembang, lalu tunjukkan satu persatu kejutan berikutnya. Fenomena ini harus dibaca. Kader PDIP jarang pindah ke PKS, PBB, atau Partai Umat. Demokrat dan Golkar dapat sedikit, tapi yang paling banyak justru PSI. Kenapa? Karena PSI menawarkan rumah baru yang nggak terlalu asing secara ideologi, tapi segar secara wajah dan gaya politik. Warna politiknya dekat, tapi image-nya bersih dan modern. Kesalahan. Strategi PDIP. Masalah PDIP itu bukan cuma kehilangan orang, tapi kehilangan cara mengikat orang. Mereka terjebak dalam pola pikir, siapa keluar, biarin aja. Padahal politik itu perang persepsi. Satu kader keluar bisa dikelola sebagai kasus internal, tapi kalau 3, 5, lalu 10 keluar berturut-turut, publik akan membaca. Kapalnya mulai bocor. Kesalahan fatalnya, mereka terlalu mengandalkan karisma tokoh lama dan mesin partai yang dianggap tak terkalahkan. Mereka lupa, generasi muda nggak melihat romantisme masa lalu. Mereka melihat siapa yang relevan hari ini, dan PSI berhasil masuk ke ruang itu. PSI memang belum masuk parlemen sekarang, tapi lihat peta ke depan. Bonus demografi ada di pihak mereka. Partai ini punya modal narasi segar, citra bersih, dan sekarang mulai ditopang oleh tokoh-tokoh lama yang paham strategi lapangan. Ya, saya tadi sudah ketemu sama Pak Utut Adianto, Wakil Sekjen, dan juga Bapak Rudianto Chen. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega dan Mas Hasto dan jajaran partai yang selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan. Dan sesudah saya berdoa, saya juga berdiskusi dengan keluarga terdekat, dengan teman-teman terdekat. Saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan hari ini, dan saya doakan PDI Perjuangan tetap menjadi partai yang besar, memperjuangkan Pancasila, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan saya memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi. Karena saya percaya Pak Jokowi adalah pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya, approval ratingnya 75-80%. Beliau sudah memperjuangkan banyak hal, bagaimana tegas menghadapi radikalisme, bagaimana membuat mayoritas saham Indonesia di Freeport, dan bagaimana juga membantu rakyat kecil, dan juga memindahkan ibu kota untuk adanya pemerataan. Jadi saya memilih bersama dengan Bapak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan. Video ini membongkar secara tajam, lugas, dan apa adanya. Bagaimana Megawati makin keras karena PDIP digulung perubahan zaman. Bagaimana SBY terlihat tenang tapi sebenarnya menyimpan rasa terhadap popularitas Jokowi.
Kenapa elit lama merasa terganggu dengan pengaruh Jokowi yang tidak bisa mereka kendalikan? Dan kenapa Indonesia justru semakin maju, dihormati dunia, dan mandiri justru di era Jokowi? Bukan di era sebelumnya yang penuh mangkrak dan tarik ulur kepentingan. Ini bukan drama, ini bukan gosip, ini adalah analisis mendalam tentang konflik elit lama versus kekuatan politik baru. Jika Anda ingin memahami kenapa Jokowi terus diserang, video ini adalah pembahasannya, tonton sampai habis. Jangan lupa tulis pendapat Anda di komentar, share ke teman-teman yang butuh perspektif lebih jernih tentang dinamika politik Indonesia. Mantan presiden lain bebas berpolitik, Jokowi terus diusik. Sebuah keanehan yang terus berulang. Ada satu keanehan besar yang sedang terjadi di politik Indonesia hari ini. Sebuah ironi yang begitu terang benderang, namun secara ajaib selalu berusaha ditutup-tutupi oleh mereka yang menikmati narasi sepihak. Mengapa semua mantan presiden lain bebas berpolitik, bebas membuat panggung, bebas melakukan manuver, bebas tampil di depan kamera, bebas menaruh kaki di mana saja? Tapi giliran Jokowi sedikit saja bergerak, tiba-tiba langit runtuh, sirene moral dibunyikan, dan serangan dilontarkan dari segala penjuru? Padahal, kalau mau adil dan objektif, sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bagaimana mantan presiden lain memainkan peran politik pasca kekuasaan tanpa pernah dipermasalahkan sedramatis itu. Ada yang memimpin partai politik, ada yang mengatur kader, ada yang mengintervensi arah koalisi, bahkan ada yang terang-terangan menentukan posisi menteri sekalipun. Publik tahu, media tahu, elit tahu, tapi entah kenapa semuanya dianggap biasa saja. Namun saat Jokowi, yang notabene bukan ketua partai, bukan pemilik terah politik, bukan pemimpin ormas, dan tidak punya struktur raksasa macam para senior politik negeri ini, melakukan hal kecil semisal tampil di acara anaknya, berkomentar tentang pembangunan, atau bertemu tokoh nasional saja, langsung dicap sebagai cawe-cawe, keterlaluan, yang berlebihan, bahkan melanggar etika. Lucu bukan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar perdebatan etika yang selalu dijadikan tameng itu? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP sedang mengasah senjata untuk menghancurkan Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ini terjadi karena ucapan-ucapan Rahmat Ali, Ketua Harian PSI, yang baru menjabat selama beberapa bulan terakhir di posisinya. PDIP nampaknya merasa Bang Ali, begitu dia biasa dipanggil, sedang memimpin PSI untuk berperang dengan partai pemenang pemilu ini. PDIP merasa PSI yang cuma partai kecil dan tidak punya wakil di DPR, kok berani-beraninya melawan raksasa PDIP. Ini semua bermula di saat Bang Ali memberi arahan dalam Rakorwil PSI se-Kepulauan Riau di Batam 22 November lalu. Dia memang mengangkat soal PDIP. Dia sendiri sebenarnya tidak menyebut nama PDIP secara spesifik, juga nama Megawati. Tapi semua orang berakal sehat akan mengerti siapa yang dimaksud Bang Ali. Dia sedang bicara soal Pak Jokowi sebenarnya. Dia mengaku heran kalau Pak Jokowi diminta publik untuk menyudahi kegiatan politik. Dia bilang Pak Jokowi itu sering dihina dan dimaki, tapi ketika Pak Jokowi melawan langsung disuruh jadi negarawan. Terus ketika Pak Jokowi bicara soal politik, dia langsung diminta, ya sudah waktunya beristirahat. Sampai di situ sih belum apa-apa. Yang bikin PDIP marah adalah kalimat berikutnya. Bang Ali bilang sementara itu ada nenek-nenek yang sudah puluhan tahun jadi ketua partai. Tujuan Bang Ali jelas, dia sedang mengkritik orang-orang PDIP yang sering menyerang Pak Jokowi antara lain karena dianggap masih terus aktif berpolitik, sementara Ketua Umum PDIP sendiri sudah 20 tahun berhenti jadi presiden, tapi sampai sekarang masih tak tergantikan sebagai Ketua Umum PDIP. Bang Ali tak menyebut nama Megawati, tapi semua orang tahu yang dia maksud ya si ibu itu. Tak cukup itu, pada rapat koordinasi wilayah Rakorwil PSI se-Sulawesi Utara di Manado Convention Center tanggal 27 November, Bang Ali juga menyindir Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Bang Ali mengatakan dia sendiri kini dituding membela Pak Jokowi demi mencari perlindungan politik. Ini dikaitkan dengan adanya tuduhan korupsi yang tak pernah terbukti pada dirinya. Tapi gara-gara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi sempat melakukan penggeledahan di rumahnya. Ada orang bilang Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, berteriak lantang membela Pak Jokowi karena mencari perlindungan, ujar Bang Ali. Padahal Bang Ali ini sudah dinyatakan bersih dari tuduhan sebelum dia bergabung dengan PSI.
Dia kemudian membandingkan kasus dirinya dengan seorang sekjen partai yang mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Bang Ali juga tidak menyebut nama. Dia hanya menyebut ada sekretaris partai di negara Konoha yang mencari perlindungan pada presiden dan mendapatkan amnesti. Ngaca dong, ujar Bang Ali. Dia juga sempat menyinggung soal istilah petugas partai. Ya, kita semua tahu istilah itu sangat disukai Megawati ketika memposisikan diri sebagai bos dari para petugas partai yang adalah para kader dan petinggi PDIP. Bang Ali menyatakan bahwa partainya tak akan menjadikan pemimpinnya sebagai petugas partai. Hal ini Bang Ali sampaikan dalam sambutannya pada rapat koordinasi wilayah PSI se-Maluku Utara di Kota Ternate pada 28 November 2025. Bang Ali menyebut PSI bertekad menjadi wadah untuk melahirkan generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan seperti Jokowi. Rumah ini, wadah ini untuk melahirkan Jokowi muda. Saya mau ke depan anak-anak muda potensial di provinsi ini, anak-anak nelayan, anak-anak bajo yang ada di daerah ini, yang memiliki potensi diberi kesempatan untuk memimpin nanti, kata Bang Ali. Kita tidak pernah merencanakan memproduksi, menternak pemimpin di negeri ini dan kemudian menjadikan mereka sebagai petugas partai politik kita, ujarnya. Rangkaian pernyataan ini tentu saja membuat darah petinggi PDIP mendidih. Saya tahu sebenarnya ada banyak kader PDIP sendiri yang sudah tak nyaman dengan kepemimpinan Megawati, dengan gaya arogan Hasto dan penggunaan istilah petugas partai. Bahkan sebagian dari mereka sebenarnya berharap bahwa Megawati segera melengsarkan posisinya sendiri sebagai ketua umum kepada generasi baru. Tapi mereka tak punya kuasa dan suara. Hal yang paling jelas terakhir adalah kefatalannya Ganjar. Paling gampang kita melihat ia tidak mau untuk mendekatkan Mahfud MD. Hah? Mendekatkan? Iya. Kan Ibu Mega yang memutuskan Mahfud MD sebagai wapres. Iya, tapi hubungannya kan tidak dekat. Harmoni ya. Ganjar malah menggunakan istri dan anaknya ketimbang Mahfud MD. Itu di panggung debat saja. Muhaimin di samping, di sini ada Anies, Prabowo Gibran, di sini berjarak. Dan ketika berjarak, apa yang kita lihat? Mereka bisa manggut-manggut, sementara Mahfud tampilannya lemes. Sampai terakhir pidato, Mahfud yang minta tos, minta salaman. Dan itu membuktikan bahwa sikap arogannya Ganjar, ambisi kekuasaannya Ganjar, membuat fatalnya PDI Perjuangan. Dialah yang membuat ambruk suaranya. Dan jangan dibalik bahwa ini dianggap kecurangan pemilu karena suaranya dia tidak linear dengan suara partai. Padahal dialah yang membuat jatuhnya suara partai dan membuat PDI Perjuangan walaupun peringkat pertama tapi merosot tajam. Dan ini membuktikan yang punya andil besar dalam PDI Perjuangan waktu oposisi itu adalah Pak Jokowi. Yang punya elektabilitas tinggi dan punya hasil Pak Jokowi. Kalau Ganjar gak ada hasilnya, di daerah aja masih dipertanyakan kok. Ya buktinya jebol kandang Banten di Jawa Tengah kan. Sebelum kongres saya sudah login. Sebelum login saya juga sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPC partai, bahkan juga sempat pamit kepada Pak Ketua via WA menyampaikan ucapan terima kasih selama ini sudah diberi kesempatan untuk bergabung di partai, sudah boleh diberi kesempatan untuk menjadi wakil rakyat. Tapi saat itu saya bilang juga kalau saya mohon mengundurkan diri, dan surat resmi sudah saya kirimkan ke kantor dan sudah dijawab, dan alhamdulillah WA-nya pun sudah dijawab oleh beliau. Kemudian betul saya memang sudah login. Dan kenapa saya loginnya ke PSI? Yang pertama, PSI adalah partai yang menurut saya partai yang masih baru, ya toh, sedang berkembang. Memang menarik rekan-rekan bagaimana pengaruh Pak Jokowi yang benar-benar the best, tidak perlu saya jelaskan, sangat luar biasa, top.
Dan pada saat ini seperti yang kita ketahui bahwa Pak Jokowi sedang aktif di PSI. Pak Jokowi memang pada saat ini tengah menyusun strategi politik yang kalau saya katakan luar biasa, penuh pertimbangan, dan langkah-langkahnya sebenarnya efektif dan sederhana, namun ternyata membuat lawan-lawan politiknya sangat-sangat kelimpungan. Kita tarik fakta sedikit ke belakang ke pemilu 2024. Di mana Pak Jokowi pada saat itu dicaci maki, dihujat karena ikut dalam proses politik, ikut dalam pesta demokrasi. Padahal kan katanya beliau ini mantan presiden. Kenapa? Kok ikut berkampanye, ikut berpolitik dan lain semacamnya. Tanpa mereka sadari, sebenarnya junjungan-junjungan mereka pun turun gunung untuk berkampanye. Bahkan ada juga mantan presiden yang ikut kampanye dalam rangka pencalonan putranya. Nah, di sini ketika ex-presiden yang lain ikut dan boleh berpartisipasi dalam dunia politik meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kenapa Pak Jokowi dilarang dan kenapa Pak Jokowi terus menjadi sasaran? Ternyata mereka sangat-sangat ketakutan dan ketar-ketir dengan pengaruh yang ada. Bayangkan, di pemilu 2024 aja, rekan-rekan, pengaruh Pak Jokowi benar-benar terlihat sangat jelas dan signifikan. Padahal pada saat itu Pak Jokowi yang notabene bukan tokoh politik yang merupakan ketua umum partai politik. Pak Jokowi tanpa partai pada saat itu. Namun ternyata langkah politik Pak Jokowi benar-benar sangat jitu, sangat efektif, dan tentu saja membuat ningrat-ningrat politik tersebut mulai kepikiran dan mulai resah dengan tindakan politik merakyat seperti Pak Jokowi, karena kita semua tahu bahwa rakyat sudah merasakan apa yang diberikan oleh Pak Jokowi, apa yang diberikan oleh Pak Jokowi pada saat menjabat, kemudian apa yang dilakukan. Kalau kebijakan Pak Jokowi misalnya tidak pro rakyat dan menguntungkan segelintir pihak saja, saya yakin pengaruhnya tidak akan sekuat ini, dan tentu saja masyarakat pun sama sekali saya yakin tidak akan respect terhadap beliau. Tapi lihat apa yang terjadi pada saat ini. Pak Jokowi masih mendapatkan sambutan yang luar biasa, yang hangat dari masyarakat. Bahkan rumahnya saja masih sering dikunjungi oleh rakyat hampir setiap hari. Ini menandakan bahwasanya Pak Jokowi memiliki chemistry dan keterkaitan yang sangat-sangat erat dengan rakyat Indonesia. Karena Pak Jokowi memimpin dengan hati. Pak Jokowi memimpin dengan memprioritaskan rakyat Indonesia, bukan pihak manapun dan bukan segelintir pihak manapun, karena Pak Jokowi tidak mau disetir kanan kiri. Dan faktanya kita lihat Pak Jokowi benar-benar mendapatkan apa yang telah dia berikan pada rakyat, dan Pak Jokowi pada saat ini masih sangat-sangat dihargai dan dihormati, disegani oleh rakyat Indonesia. Tapi kalau pejabat-pejabat itu tidak pro rakyat, tentu saja usai menjabat rakyat pun sama sekali tidak akan respect, bahkan bisa saja malah berurusan dengan hukum.